Jadi ya sekilas terputusnya tadi Nabiullah Ismail itu Bapak Ibu sekalian itu istrinya itu nggak satu gitu. Pada zaman itu belum ada batasan tentang istri gitu. Karena maka Nabi Ismail itu juga memiliki istri yang banyak. Saya tidak nyatat secara terperinci bagaimana keturunan. Tadi kan saya memutuskan sampai Kusai. Jadi ada sampai Adnan itu nanti itu perinciannya itu keturunan sampai dengan malah Nabi Adam. Tapi sejarawan menghentikan sejarah itu sampai Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim sampai Adam itu banyak mitos. Mungkin ada yang lain lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi untuk sejarah itu apakah ya, ini menurut persepsi saya, pendapat saya terkait kisah dari Rasul ini kan yang berujung dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ada salah satu sumber tadi mungkin Ustaz juga sempat menyebutkan bahwa Fir'aun yang menahan Siti Hajar. Itu di sumber lain saya pernah membaca untuk kisah di kisah Israiliyat itu juga sebenarnya yaitu tadi seorang putri yang mana itu berasal dari Fir'aun sebelumnya, yaitu namanya Rajates, dan diberontak oleh Amr bin Amru pada saat itu, sehingga Amr bin Amru mengakui dirinya secara absolut menurut dia sendiri bahwa dia adalah Fir'aun pada saat itu. Jadi tindakannya pun sangat menyimpang, dan juga ketika ketika Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah hijrah ke Kipti, ke Mesir pada saat itu, yang mana tadi Ustaz juga menjelaskan dengan menandai ada yang ditindik. Namun pada di kisah lain juga disebutkan bahwa Amr bin Amr pada saat itu yang disebut Fir'aun pada saat itu meminta secara 3 kali terhadap Siti Sarah untuk peristri dan dilakukan semau will seperti itu. Namun karena Siti Sarah juga hanif, berdoa pada Allah agar menjaga kesuciannya hanya untuk Ibrahim atau Abraham pada saat di kisah Israel, dia berdoa pada Allah untuk tidak menyentuh. Jadi dia dianggap juga seperti dianggap gila. Oleh karena itu, daripada istilahnya bahasa gampangnya sekarang, daripada ngerepotin, jadi Siti Hajar ini atau Hagai di Taurat juga disebut Hagai, orangnya juga tidak sama. Jadi dihadiahkan untuk Siti Sarah yang dianggap pada saat itu wanita penyihir, karena tidak bisa disentuh sama sekali. Ketika mau disentuh tubuhnya menjadi panas itu. Nah, mungkin apakah di sini yang menyebabkan bahwa pemahaman Muslim turunan dari Nabi Ismail ke bawah hingga Rasul dianggap kan ada beberapa juga proses Islam masuk ke Indonesia itu ada dari penjajah Belanda juga, ada Snoforji kalau pernah dengar. Itu jadi kan menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari pedagang Gujarat, yang itu yang kita terima pada waktu kita sekolah SD itu pasti itu. Padahal itu jauh sebelumnya juga
sudah terjadi hubungan antara khilafah Khalifah Utsmani juga sudah berhubungan seperti itu. Apakah mungkin itu juga yang pemahaman-pemahaman itu yang secara tidak langsung juga dimasukkan ke orang-orang kita di masyarakat Indonesia juga terkait sejarah sejarah keturunan Nabi. Jadi dianggapnya kita ini Islam itu adalah turunan budak, padahal sebenarnya ada juga hadis yang menyebutkan entah ini lemah, dhaif atau bagaimana, itu turunan Nabi adalah mulia karena memang berasal dari raja-raja. Oke, iya. Mungkin yang terakhir kalau ada yang ditanya apa? Ada. Ya singkat aja ya. Ya. Itu tadi ceritanya mengisi Mekah itu datang dari Yaman. Jumhur, suku Jumhur. Ya. Terus tadi tidak melihat itu bagaimana persambungannya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail. Kayaknya Nabi Ismail kawin dengan salah satu putri Jumhur. Sampai ke Nabi itu Oh iya, ya memang kalau ya Pak, makanya sekaligus juga nanya juga, apakah saya itu menceritakan terperinci gitu, ataukah secara global saja seperti cerita tadi kan itu, apakah saya memerinci cerita itu, ataukah global? Karena kalau global itu berarti memang pasti ada yang diliwati gitu. Ada yang diliwati. Bagaimana terputusnya Jumhur itu keturunan Nabi Ismail tadi itu, ya. Itu apakah terperinci atau global ya Pak? Moko enaknya menceritakan tentang sejarah ini. Misalnya kan Abu Bakar itu mulai diangkat, bagaimana prosesnya, kebijakannya, perang-perang yang terjadi pada masa Abu Bakar, pembukuan Al-Quran itu, bagaimana munculnya nabi palsu di situ, bagaimana perang, lalu banyak penghafal yang meninggal sehingga melahirkan dibukukan Al-Quran. Apakah terperinci atau global gitu enaknya? Nyambung ya. Jadi ya sekilas terputusnya tadi Nabiullah Ismail itu Bapak Ibu sekalian, itu istrinya itu enggak satu gitu. Pada zaman itu belum ada batasan tentang istri gitu. Karena maka Nabi Ismail itu juga memiliki istri yang banyak. Saya tidak nyatat secara terperinci bagaimana keturunan. Tadi kan saya memutuskan sampai Qusay. Jadi ada sampai Adnan itu nanti itu perinciannya itu keturunan sampai dengan malah Nabi Adam. Tapi sejarawan menghentikan sejarah itu sampai Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim sampai Adam itu banyak mitos. Tapi kalau mulai Ibrahim, Ismail sampai dengan Rasulullah itu adalah faktual. Itu lengkap catatan sejarahnya itu. Ya. Bagaimana nanti Nabi Ismail menurunkan ini, lalu jadi suku ini, lalu ke suku Quraisy itu semua ada, itu faktual. Kalau sejarah itu, yang banyak Israeliat itu, yang mitos itu adalah dari Ibrahim ke Nabi Adam, itu, nah, itu ya. Jadi suatu saat mungkin akan saya uraikan kalau dibutuhkan. Oh